Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Salam. Perkenalkan, nama saya Nilu Ayu Suryani dengan NIM O1A12408 dari kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai stabilitas obat amoksisilin. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Dr. Renat H. Ahmad Zaini, MSI, selaku dosen farmasi fisika. Baik, pertama kita harus tahu dulu apa itu stabilitas obat. Nah, stabilitas obat adalah kemampuan suatu sediaan farmasi untuk mempertahankan identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian selama waktu penyimpanan dan penggunaan. Nah, stabilitas penting untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan mutu obat hingga masa kadaluarsa. Selanjutnya, kita harus tahu juga apa itu obat amoksisilin. Seperti judulnya, saya akan menjelaskan mengenai obat amoksisilin, dan kita perlu tahu apa itu obat amoksisilin. Nah, amoksisilin adalah antibiotik dari golongan penisilin yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri sehingga dapat membunuh bakteri. Nah, informasi seputar obat amoksisilin, yang pertama ada nama generik. Nama generiknya sendiri yaitu amoksisilin, yang kedua golongan. Nah, golongan ini merupakan golongan antibiotik beta-laktam penisilin. Selanjutnya bentuk sediaan. Nah, bentuk sediaannya itu bermacam-macam, ada yang tablet, kapsul, terus suspensi, dan juga injeksi. Selanjutnya indikasi. Nah, indikasi obat amoksisilin mengobati infeksi bakteri seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga, infeksi saluran kemih, hingga infeksi kulit. Selanjutnya kategori kehamilan. Nah, kategori kehamilannya itu kategori B, jadi aman untuk digunakan oleh ibu hamil. Nah, kontraindikasi obat amoksisilin sendiri, dia kontraindikasi terhadap hipersensitivitas terhadap amoksisilin atau antibiotik golongan penisilin lainnya. Selanjutnya efek samping. Nah, efek sampingnya itu yang umum ada mual, muntah, diare, ruam kulit, reaksi alergi, termasuk anafilaksis dan superinfeksi. Nah, untuk dosisnya sendiri, dosis dewasa. Dosis dewasa obat amoksisilin mulai dari 250 sampai 500 mg setiap 8 jam atau 500 sampai 875 mg setiap 12 jam, tergantung dari jenis dan berat infeksi itu sendiri. Yang selanjutnya untuk anak-anak, dosis untuk anak-anak ada 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan per hari dalam 3 dosis terbagi, dan bisa juga 25 sampai 45 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2 dosis terbagi. Nah, ciri utama struktur amoksisilin yang pertama memiliki inti beta-laktam, cincin 4 anggota yang mengandung nitrogen. Yang kedua, terdapat cincin tiazolidin yang menyatu dengan beta-laktam. Yang ketiga, memiliki gugus hidroksifenil pada rantai samping, ciri khas amoksisilin dibandingkan penisilin biasa. Dan yang keempat, terdapat gugus amin, NH2, dan karboksilat COOH yang berperan penting dalam aktivitas biologisnya. Terus rumus molekulnya. Rumus molekul dari amoksisilin sendiri yaitu C16, H19, N3O5, dan S. Struktur 2 dimensi, gugus fenol OH terikat pada cincin aromatik, terhubung ke gugus amino dan gugus asetil. Nah, untuk gugus tersebut terikat ke posisi 6 dari cincin beta-laktam tiazolidin. Ya kan, di sini bisa kita lihat rumus struktur dari rumus umum struktur amoksisilin. Nah, selanjutnya berat molekul dari amoksisilin yaitu 365,4 gram per mol. Nah, nilai ini dihitung berdasarkan jumlah dan jenis atom dari rumus molekulnya. Nah, jumlahnya itu nanti akan dikali dengan MR dari masing-masing atom, lalu akan dijumlahkan dan akan menghasilkan jumlah molekul dari obat amoksisilin.
Berat molekul ini penting untuk menghitung dosis, konsentrasi larutan, serta untuk perhitungan farmakokinetik seperti volume, distribusi, dan klin. Nah, selanjutnya kita akan melangkah pada faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat amoksisilin. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada pH, yang ketiga ada waktu penyimpanan, yang keempat ada bentuk sediaan, dan yang terakhir ada cahaya. Untuk bagaimana suhu mempengaruhi stabilitas obat. Nah, suhu dapat mempercepat kerusakan obat, baik secara kimia maupun fisik. Suhu yang tidak sesuai bisa menurunkan efektivitas dan keamanan obat, sehingga penting menyimpan sesuai petunjuk. Nah, untuk obat amoksisilin sendiri, pada obat amoksisilin lebih stabil pada suhu dingin 2-8 derajat Celcius dibandingkan suhu kamar 15-30 derajat Celcius atau suhu panas. Nah, selanjutnya suhu yang tinggi dapat mempercepat degradasi amoksisilin, terutama dalam bentuk larutan. Dan yang terakhir, suspensi amoksisilin umumnya stabil selama 14 hari jika disimpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya ada pH. Nah, bagaimana sih pH mempengaruhi stabilitas obat? pH sangat mempengaruhi stabilitas obat karena dapat mempercepat atau memperlambat reaksi kimia seperti hidrolisis dan oksidasi. Obat tertentu lebih stabil pada pH tertentu dan bisa cepat rusak jika pH-nya turun. Nah, pada obat amoksisilin, pH yang lebih rendah atau asam cenderung membuat amoksisilin lebih stabil daripada pH yang lebih tinggi atau basa. Nah, pH yang ekstrim dapat mempercepat proses hidrolisis amoksisilin sehingga dapat mempengaruhi stabilitas amoksisilin. Selanjutnya, yang ketiga ada waktu penyimpanan. Nah, bagaimana sih waktu penyimpanan dapat mempengaruhi stabilitas obat amoksisilin? Waktu penyimpanan berpengaruh langsung terhadap stabilitas obat karena seiring waktu obat dapat mengalami perubahan fisik, kimia, atau mikrobiologis. Oleh karena itu, obat memiliki tanggal kadaluarsa yang menunjukkan batas waktu penyimpanan yang masih menjamin kualitas dan efektivitas obat tersebut. Nah, pada obat amoksisilin, dia waktu penyimpanannya untuk obat amoksisilin dalam bentuk bubuk atau tablet memiliki masa simpan yang lebih lama, bisa 2-3 tahun dibandingkan suspensi yang sudah susah untuk dibuat. Terus yang selanjutnya suspensi amoksisilin yang sudah dibuat akan mengalami degradasi dan kehilangan kadar zat aktif seiring waktu. Selanjutnya penyimpanan. Nah, penyimpanan jangka panjang pada suhu yang tidak tepat dapat mengurangi efektivitas obat amoksisilin itu sendiri. Nah, selanjutnya bentuk sediaan. Nah, bagaimana sih bentuk sediaan dapat mempengaruhi stabilitas obat? Bentuk sediaan sangat mempengaruhi stabilitas obat karena masing-masing bentuk memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda. Obat dalam bentuk padat seperti tablet atau kapsul umumnya lebih stabil dibandingkan bentuk cair karena lebih sedikit mengandung air yang bisa mempercepat reaksi degradasi. Pada obat amoksisilin, bentuk sediaan untuk obat amoksisilin dalam bentuk tablet atau kapsul relatif lebih stabil dibandingkan suspensi yang dibuat. Dan untuk suspensi yang sudah dibuat ada cahaya. Nah, bagaimana sih cahaya dapat mempengaruhi stabilitas obat? Cahaya, terutama sinar ultraviolet dan cahaya tampak berenergi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada obat melalui proses fotodegradasi. Proses ini memicu perubahan kimia pada zat aktif yang dapat menurunkan potensi obat, mengubah warna, pH, atau menghasilkan zat yang berbahaya. Nah, untuk obat amoksisilin sendiri, paparan cahaya langsung dapat mempercepat degradasi amoksisilin. Oleh karena itu, amoksisilin sebaiknya disimpan dalam kemasan aslinya yang melindungi obat tersebut dari cahaya.
Setelah tadi penjelasan saya mengenai stabilitas obat amoksisilin, untuk kesimpulannya, amoksisilin merupakan antibiotik yang stabil dalam bentuk kering, namun kestabilannya menurun signifikan setelah direkonstruksi menjadi bentuk cairan. Nah, penyimpanan pada suhu rendah 2-8 derajat Celcius dan dalam wadah tertutup rapat sangat penting untuk mempertahankan efektivitasnya. Paparan terhadap panas, kelembaban, dan cahaya dapat mempercepat degradasi sehingga penggunaan dan penyimpanan sesuai petunjuk sangat penting untuk menjaga stabilitas dan khasiat obat itu sendiri.